Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, pangkal ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, yudrikkumul mautu, kematian itu pasti akan mendapatkanmu. Walau kuntum, meskipun kamu berada fi burujim musyayyadah, di suatu bangunan atau suatu benteng yang tinggi lagi kokoh. Ayat ini jelas dan tegas, tidak bertele-tele, bisa diambil saja kesimpulannya bahwa kita tidak bisa mengelak menghindar daripada kematian. Kematian itu pasti, sehingga dalam Al-Quran disebut dengan yakin, suatu kepastian yang tidak terbantahkan, yang tidak terselip oleh sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Pas datang waktunya, pas tempatnya. Inilah rahasia yang tidak pernah kita tahu, kapan, di mana, dalam keadaan apa, sedang berbuat apa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Tirmizi dari Ibnu Abbas dan lainnya, disebutkan bahwa mu'tarakul manaya ma baina sittin ila sab'in, kancah medan pertempuran dengan kematian itu adalah ketika umat Nabi Muhammad itu masuk usia 60 sampai 70 hitungan kalender Hijriah. Mu'tarak adalah tempat di mana orang bertempur berperang. Dengan begitu, umat Nabi Muhammad yang sudah masuk usia 60 dalam hitungan tahun Hijriah, kira-kira 57 tahun hitungan Masehi, ketika itu dia sudah masuk ke arena pertempuran.
Di usia itu kapan saja bisa saja mati datang menyergap tanpa aba-aba, tanpa sinyal, tanpa pemberitahuan. Namanya mautul fujaah atau mautul fajaah. Kematian tiba-tiba, kematian sekonyong-konyong, tiba-tiba mati, sekonyong-konyong mati tanpa aba-aba. Dalam hadis lain disebutkan oleh Ibnu Asakir, diriwayatkan bahwa likulli syai'in hasadun. Tiap sesuatu itu ada masa panennya, masa menuai, masa memetik, masa menyabit. Wa hasadu ummati, masa atau saat dipanennya umatku ini, dipetik dia, dituai dan disabit dia, ma baina sittin ila sab'in, ketika dia sudah masuk umur 60 sampai 70. Maka di usia itu umatku telah mulai dipetik, telah mulai dituai satu persatu atau disabit, diambil dia. Kadang-kadang tiba-tiba tanpa pemberitahuan, kadang-kadang ada sakit-sakitan, kadang-kadang terkesan mendadak begitu saja. Nah, bagi kita lebih-lebih kita berada di akhir zaman. Salah satu makin mendekatnya akhir zaman itu adalah banyaknya kematian mendadak. Arti kematian mendadak itu tanpa sedikit pun ada penyebab-penyebab yang lazim seperti sakit, maka tiba-tiba saja dia tidak beri peluang, tidak diberi kesempatan, mati dia. Ini yang menakutkan bagi orang yang tidak siap, karena masa panennya sudah sampai. Bagi kita yang sudah berumur 57 tahun ke atas, hitungan Masehi, 60 tahun hitungan Hijriah, siap tidak siap, sebentar lagi kita akan dipanen, akan dituai, akan disabit. Diberitahu atau tidak beritahu, tapi yang jelas isyaratnya sudah. Untuk itu dalam kitab-kitab para ulama disebutkan, hendaknya orang-orang yang sudah masuk usia sekian atau segitu, mulailah dia berpesan apa yang akan hendak dipesankannya. Lebih-lebih orang yang akan ditinggalkannya berpotensi untuk berkecamuk, bertengkar, basi salak, basi sengih, terutama masalah harta. Jelaskanlah kepada anak kita masing-masing, kepada keluarga masing-masing, pilah-pilah dan onggok-onggoknya. Zaman sampai kita mati, orang yang kita tinggalkan dia tidak bertegur sapa, saling membatas, saling meninding, saling mengampang, saling tidak berbaikan, gara-gara kita tidak meninggalkan pesan yang jelas. Apakah rumah, kedai, harta. Kita yang menyebabkan mereka seperti itu. Di samping mereka juga kena kita penyebab, karena kita tidak berpesan. Maka diwasiatkan kepada kita, orang yang sudah masuk usia panen itu, ma baina sittin ila sab'in, usia panennya sudah masuk, lebih-lebih dia mempunyai banyak sekali harta benda atau banyak tanggung jawab. Lebih-lebih anak-anaknya, saudara-saudaranya berpotensi, berpeluang untuk saling berebut. Maka jangan tunda-tunda lagi, bikinlah pesan, bikinlah wasiat, kumpulkan mereka, jelaskan duduk perkaranya, tentang rumah, tentang sawah, tentang kedai, tentang mobil, tentang perusahaan. Jangan kita mati, orang berkecintua di belakang kita. Penyebabnya kita. Apalagi kita meninggalkan hutang yang bertele-tele. Nafsul mukmin mu'allaqah bidaini. Jiwa orang mukmin di alam sana terkatung-katung dengan hutangnya. Dia tidak beres
belum jelas ujung pangkal kedudukannya di alam sana selama hutangnya belum jelas. Maka jelaskan hutang kita. Bayar hutang dulu. Siapapun yang akan mewarisi harta kita belum boleh dibagi harta itu sebelum hutang piutang diselesaikan. Walaupun hutang itu akan menghabiskan seluruh hartanya, maka habiskan hartanya. Tidak boleh dibagi warisan. Ahli waris yang tidak membayarkan hutang padahal orang tuanya meninggalkan harta, maka dia sudah mengangkangi serakah dan tamak, berdosa dia. Apalagi wasiatnya sudah ada. Ini yang pertama yang kita sampaikan untuk mengingatkan kita semua. Yang kedua, bagi kita-kita yang sudah masuk masa panen ini, jangan tertipu, jangan tergoda, jangan abai, jangan lengah. Kadang kita sering juga tertipu karena seringnya orang menganggap kita masih muda, uban belum seberapa, masih energik, masih campin, masih gagah kata orang. Jangan tertipu. Itu ucapan-ucapan lipstik belaka, ucapan-ucapan yang sifatnya membuat kita terlena. Tidak, kalau sudah 57 masuk usia panen, sudah mesti bersiap, sudah mesti berkemas, sudah mesti kita berbekal dan banyak minta ampun, banyak bertobat, beramallah, sering-seringlah berdoa kepada Allah agar kita didatangi oleh petugas itu dalam keadaan sudah berbekal, sudah siap. Dan yang ketiga, perbanyaklah minta maaf dan seringlah memaafkan. Dendam jangan dibawa mati, sakit hati jangan dikuburkan bersama-sama kita. Panjang perkaranya nanti di akhirat. Tidak segampang kita menyebutkan sekarang. Dia kira sekitar tentu kita hitung nanti dia kira besok. Sedangkan pengadilan di dunia saja bertele-tele. Tidak cukup sehari dua hari pengadilan dunia. Siapa yang sudah mencoba ke pengadilan lama, ini pengadilan akhirat. Dia kira sekitar hitung esok. Kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikan sekarang. Jangan memperpanjang masalah sampai di akhirat. Sansai sengsara kita nanti. Maka ansur-ansurlah memaafkan. Jangan minta maaf dulu, memaafkan orang ansur-ansur. Lebih-lebih kita orang yang banyak bergaul, banyak bersosialisasi dengan orang lain, banyak yang kita urus. Ansur-ansur melepaskan jabatan satu persatu. Sebab tiba-tiba saja kita mati nanti, sementara tanggung jawab kita belum kita limpahkan, belum kita alihkan. Sudah masanya untuk begitu. Suka tidak suka, ini harus dikatakan. Ini harus disebutkan kepada kita semua. Karena masa panen kita sudah tiba, sudah menguning padinya. Ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum, tidak berapa yang lewat 70 tahun itu umatku, kata Nabi, tidak berapa. Jadi minta maaf ya. Memaafkan, bilang sama orang-orang dekat kita, apalagi kita sudah sakit-sakit. Orang kalau sudah umur 60 itu sakit-sakit itu sakit-sakit sinyal. Anak-anak muda yang sakit-sakit itu yang masih ada harapan panjang umur. Tapi kalau sudah 60 itu sudah sinyal. Aba-aba, isyarat. Sebentar lagi nih datang nih. Syukur kita sakit, dikasih aba-aba. Syukur kita sakit, kita ada siap, kita bisa minta ampun. Untuk itu berpesanlah, katakan kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada saudara, kepada famili, kepada kerabat, bahwa siapapun yang bersalah dengan saya, sudah saya maafkan. Saya tidak akan membawa dendam sampai mati, sudah habis. Saya ingin selamat. Tolong sampaikan maaf saya kepada siapapun juga. Baru berhak wali waris menyampaikan. Kebiasaan kita kan lain ini. Ahli waris menyampaikan, baru kita bersama. Lebih memaafkannya kok, lain orang. Karena kami lah terlebih dulu memaafkan. Masalahnya bukan dengan masalah waris, ahli waris. Masalahnya dengan mati.
Kita sebagai anak, kita sebagai saudara, kita sebagai keluarga, sampaikan kepada orang sakit-sakit, dan jangan tersinggung kita orang sakit. Andaikan kita sakit, umur sudah 60, lalu ada orang mengatakan kepada kita, lapel-lapel, ansu-ansu lah melapeng, kita bilang, maaf-maafkanlah orang. Jangan marah kepada orang itu, lah kemati dan diam. Jangan bilang begitu. Orang mengingatkan kita. Kalau ada hutang piutang, tuliskan, jelaskan. Apa tuannya bertanya anak nanti, Pak, rasanya ada sawu-sawu orang tak? Jangan marah kepada anak. Ada yang kemati lah, jangan bilang begitu. Syukur diingatkan. Pak, abah, ayah, lapihalah, salah saya lah, ya dan sana awak. Jangan dibawa mati, jangan marah. Dia mengingatkan kita. Tahu kita bahwa dia tidak berbaikan dengan saudaranya, dengan familinya, dengan lain. Kita sampaikan. Dia sudah 60. Dia sudah hampir akan dipanen. Ingatkan sama dia. Faman kanat lahu mazlamatun li akhihi min adlihi aw syai' falyatahallalhu minhul yawm. Siapa yang ada kezaliman atau tindakan-tindakan yang bikin rusak dan putus hubungan di atas dunia ini juga maafkanlah, jangan bawa mati, karena panjang nanti urusan di akhirat. Semua hutang pasti dibayar, semua kesalahan pasti akan dibayar nanti. Pembayarannya adalah kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala. Barangkali dengan penyampaian seperti ini ada faedah dan manfaatnya kita. Intinya adalah, pertama, karena kematian itu pasti datang tepat waktu, tidak bisa dimaju, tidak bisa diundur. Dia datang tepat waktu di tempat di mana yang telah ditentukan. Kita akan mati dalam keadaan yang sudah ditentukan, penyebab yang sudah ditentukan, kita tidak tahu. Pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut, itu pertama. Yang kedua, bagi orang yang sudah masuk usia 57 tahun ke atas, siap-siaplah. Kita sudah masuk wilayah medan arena pertempuran. Mu'tarakul manaya. Mu'tarak. Kita sudah berada di arena, di dalam ring pertempuran. Dan ketika itu kita sudah mulai diintai oleh kematian. Anak panah kematian sudah dilepas, tombaknya sudah dilempar, pedangnya sudah diancungkan kepada kita. Menunggu saja lagi. Umur keberapanya menunggu saja lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada sangkut paut dengan orang, siapapun orang, selesaikanlah. Jangan dibawa mati. Kalau ada pesan-pesan yang akibatkannya berpotensi orang di belakang bisa berkecamuk, bisa berkelahi, bisa tidak sapa menyapa, bisa membatas dunia sampai ke langit, ada potensi itu cepat selesaikan sekarang. Lebih-lebih masalah harta, masalah peninggalan. Dan yang berikutnya kita sampaikan juga bahwa maafkanlah siapapun yang sudah bersalah dengan kita, karena orang tidak akan mau memaafkan orang kita. Allah tidak akan mengetuk pintu hati orang untuk memaafkan kita kalau kita tidak mau memaafkan. Al jaza' min jinsil amal. Kalau ingin dimaafkan, maafkan. Ingin dikasihani, kasihan. Itu kira-kira penjelasan kita dalam khutbah yang pendek ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin, para hamba Allah, sebelum khutbah ini kita akhiri, kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tertera sebagai nomor 4678. Intinya atau matanya adalah kata Nabi kepada para sahabat, atadruna mal muflis atau manil muflis, kalian tahukah siapakah orang yang pailit, orang yang bangkrut itu? Kata sahabat menjawab, man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta benda. Faqal, mendengar itu Rasulullah berkata, bukan itu. Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu, umatku yang bangkrut itu nanti di hari kiamat adalah dia datang ke pengadilan Allah membawa pahala salat, bisalatin wa siyamin wa zakat. Dia salat, dia puasa, dia berzakat, ada sekian pahala-pahala, ganjaran-ganjaran dan fadilah-fadilah yang dilakukannya. Tapi juga dia juga datang membawa seperti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa darba hada. Dia juga pernah selama hidupnya mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, membunuh, menyakiti, menzalimi, memfitnah, menggunjingkan orang lain. Lalu karena tidak ada dirham, tidak ada emas, tidak ada dirham uang perak pembayarnya, dibayarlah dengan pahala salat, dengan pahala zakat, dengan pahala puasanya itu. Andaikan habis, sementara dia masih ada orang menuntutnya karena kezalimannya, karena kesewenangannya, karena tingkah lakunya, maka diambillah dosa orang lain, dipindahkan kepada dia. Jadi bangkrutlah dia, sansai dan celaka serta sengsaralah orang ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang bangkrut dengan cara selesai kalah ketika hidup ini semua. Andaikan kita pergi dijemput oleh tukang jemput, kita pergi tidak lagi bersangkut paut dengan orang masalah dunia. Di samping itu, mari kita perbanyak bekal untuk menghadapi sesuatu yang pasti itu. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.